Obstruction of justice, istilah yang sering Anda dengarkan beberapa hari atau beberapa bulan belakangan ini, yang bisa dimaknai dengan upaya untuk merintangi, menghalang-halangi proses ataupun juga upaya penyelidikan. Itulah yang dilakukan oleh para personil kepolisian yang kemudian di beberapa hari belakangan ini menjalani sidang etik. Hal ini tidak hanya melanggar menyalahi etik profesi Polri, tapi juga melanggar hukum pidana. Pak Firman juga bisa berikan pandangan mengenai hal ini. Baik, terima kasih. Jadi sebenarnya ya hari-hari saya kan ada di kantor Wakil Presiden bidang hukum. Pak Wapres juga memberikan perhatian khusus terhadap kasus ini. Kalau kembali ke persoalan mana lebih dulu etik dan proses hukumnya, sebenarnya secara teoritis itu etis itu adalah nilai yang tertinggi dari satu hukum. Spiritnya hukum itu etika, ya, dan moral itu adalah spirit yang tertinggi. Jadi ketika hukum itu kehilangan moralitasnya, maka substansi hukum, prosedur hukum itu sudah nggak ada artinya. Karena itu sebenarnya kalau boleh saya memberikan guideline, sebenarnya persoalan etik itu ketika sidang etik itu dibuka, klasterisasi pelanggaran itu akan terlihat. Mana yang hanya fase berhenti kepada apa yang disebut punishment atau judgment and lost moral standing. Mana yang berhenti saja pada soal-soal moral, soal-soal etik, apa yang disebut dengan seseorang yang malpraktek, ya, atau praktek jahat atau praktek buruk penegakan hukum. Itu sering muncul di dalam beberapa disiplin profesi-profesi tertentu, termasuk profesi kepolisian tidak terkecuali dan profesi-profesi lainnya. Jadi hemat saya sebenarnya dengan pemeriksaan etik sebenarnya kalau di awal itu fasenya bisa dilihat mana yang hanya berhenti pada fase etik, mana yang sudah masuk pada forenement, pada niat-niat yang buruk, mana masuk pada forebreading, persiapan untuk melakukan kejahatan, mana yang masuk pada tingkat pelaksanaan. Nah, ini sebenarnya kalau kita ukur dalam situasi atau size-nya kasus ini, itulah sebenarnya dari awal mestinya sidang etik dibuka saja. Kan etika tidak hanya milik kepolisian, etika ini tidak hanya milik profesi jaksa, tapi etika ini adalah dan moralitas adalah milik publik. Ya, jadi publik boleh memberikan moral judgment. Dan seharusnya apakah memang publik punya hak untuk bisa mengetahui, Iya, Pak? tentu. Jadi sebenarnya ketika tadi landasan etik itu adalah jantungnya hukum, ya, filosofisnya hukum. Ketika persoalan etik dan moral itu menjadi masalah, maka substansi tadi saya katakan, jangankan substansi hukum, prosedur hukumnya jadi masalah semua. Nah, maka itu sebenarnya dalam situasi seperti ini tadi disampaikan oleh Dek Martin, disampaikan Kak Irma, Pak Arianto tadi, hemat saya kalau boleh kita katakan bahwa demoralisasi ya institusi penegak hukum termasuk institusi Polri dalam kasus ini itu harus ya bisa diatasi segera mungkin. Baik. Ya, karena demoralisasi law enforcement itu daya rusaknya luas. Ya, daya rusaknya itu sulit untuk dipulihkan, sulit untuk recovery tadi ya. Nah karena itu hemat saya, ya, kalau bagian ini mengembalikan public trust, yang sering saya katakan jangan sampai kasus ini menggiring posisi masyarakat atau persepsi masyarakat seperti yang disampaikan Pak Jenderal Arianto tadi, bahwa dari posisi distrust itu bisa menjadi pada disrespecting. Ya, dari posisi tidak percaya kemudian tidak menghormati. Ini yang kita cegah. Ya, demoralisasi semacam ini terhadap institusi hukum, terhadap proses hukum ini harus kita cegah. Nah, caranya bagaimana tadi disampaikan oleh Dinda, Martin maupun Pak Arianto. Nah, saya mencermatinya begini, bahwa sekarang semakin luas ya banyak ya, makin banyak nama yang disebut. Ini ada konsep namanya criminal by participation. Ya, apakah situasi ini memang sudah terjadi? Harapan kita tidak. Ya mungkin ya peradilan etik lah ya harus cepat-cepat menyelesaikan, memberikan clearance. Ya, ada persoalan pelanggaran moral atau etik nggak yang ansih sebenarnya masih pada wilayah mekanisme etik, ataukah ya sudah harus masuk pada fase selanjutnya. Nah ini yang menurut saya public trust ruangnya ada di sini. Maka itu sebenarnya persidangan kode etik itu sebaiknya dibuka saja. Harus dibuka. Selain harus dibuka, ada mungkin koreksi lainnya mungkin dari pandangan Pak Firman apa yang harus dilakukan dalam sidang etik itu? Ya itu tentunya sebenarnya kan
hak setiap orang juga ya untuk membela diri, ya. Hak setiap orang juga untuk mengetahui apa sih yang menjadi persoalan atau tuduhan yang dihadapkan padanya. Nah, bisa saja yang muncul tadi yang dikatakan Dek Martin, ini pada masih fase praduga. Tapi informasinya sudah berkembang sedemikian rupa. Maka hemat saya sebenarnya kredibilitas institusi itu menjadi taruhannya. Baik, baik. Nah, karena itulah hemat saya sebaiknya sudah ada koreksi. Apalagi persoalan code of conduct ya. Di situ di dalamnya tidak hanya mengatur catur prasetya ya, Polri ya, bagaimana menjadi anggota Polri yang baik ya. Persoalan demosi, promosi itu kan hanya soal-soal yang berkaitan dengan sistem. Tapi ada juga soal belief, keyakinan itu bagaimana dalam bersikap, kemudian keagamaan, kemudian perilaku sosial dan sebagainya, termasuk perilaku kolegial. Ya, Bang Martin, ini menarik. Diawali dengan Bu Irma tadi sudah menyebut ada pihak-pihak lain sepertinya yang juga akan semakin terseret dengan kasus ini. Bang Martin juga dari timnya sendiri punya catatan tersendiri. Ya, jadi gini, kalau kita lihat kan sebenarnya kalau dari rilisnya Pak Kadif Humas ya, ini kan sudah dalam garis bawah temuan Itsus atau tim sus ya. Berarti sudah ada beberapa bukti permulaan. Makanya Kadif Humas berani melakukan rilis dan sedang didalami. Tapi belum tahu kapan akan ditindaklanjuti kan. Tapi sudah ada opini. Opini itu berdasarkan mindset, pikiran berdasarkan dengan temuan. Nah, sebenarnya saya jujur ya, kalau mendengar ada 3 nama tersebut gitu. Betul. 3 Kapolda kalau kita bisa sebut. Cukup kecewa karena salah satu dari mereka itu justru di tanggal 18 seingat saya ya, itu menemui abang kita. Menemui siapa? Abang ini yang dimaksud abang adalah? Koordinator kita lah. Bang Kamarudin Simanjuntak. Iya. Jadi dari salah satu dari 3 Kapolda yang disebut-sebut terlibat dalam kasus ini menemui. Iya. Dalam rangka apa? Apa yang disampaikan? Ya hanya ingin silaturahmi gitu ya. Dan juga mengatakan agar cooling down. Supaya jangan terlalu keras dalam kasus terlalu ini. keras dalam hal ini. Berkenan untuk menyebutkan Kapolda yang mana yang bertemu? Nanti aja. Oke, nanti aja. Ini kan berhubungan dengan komunikasinya koordinator dengan beliau. Ketemu di Jakarta, datang dari daerah. Nah, kalau ini benar. Tapi yang datang ini bukan dari Jakarta? Bukan. Dari kota lain? Kalau ini benar, jujur saya kecewa. Kenapa saya kecewa? Karena ternyata beliau ini juga bagian dari leader berarti kan, yang menguatkan apa yang diperjuangkan oleh satu tim gitu kan kalau leader kan. Baik. Nah, jujur saya kecewa kalau memang benar mereka ini bagian dari public speaker ataupun menggerakkan anak-anak buahnya di daerah gitu. Karena ini kan di luar dari yurisdiksinya berupaya mereka untuk menyebarkan informasi itu kepada masyarakat. Betul. Begitu kan Bang? Bang Martin, tapi mungkin juga saya ingin tahu saat kemudian salah satu Kapolda ini bertemu dengan Bang Kamarudin, itu dalam kapasitas apa? Apakah memang sebagai seorang teman sehingga janjian artinya sebenarnya sudah normal untuk bertemu seperti itu? Atau memang bertemu khusus dalam rangka untuk bisa menyelesaikan hal ini? Enggak, kan pada saat itu kan kita lapor tanggal 18 kan. Dan pada saat lapor itu kan kita ditemui media ya, di depan doorstop ya. Dan itu kan penjabaran kita kan tajam sekali. Kita katakan ini bukan tembak menembak, ini bukan ancaman ataupun kekerasan seksual, yang benar adalah pembunuhan berencana. Kan gempar Republik itu pada saat itu tanggal 18. Nah, mungkin atas inisiatif sendiri atau kita nggak tahu ya, atau mungkin atas berdasarkan kolega, beliau menemui abang kita, meminta agar ya udahlah, kita percayakan pada tim yang dibentuk, tim sus, dan jangan terlalu keras gitu loh. Jadi yang diminta adalah cooling down, jangan terlalu keras. Itu hal-hal seperti itu yang diminta. Baik, Pak Arianto. Nah, cuman yang hebatnya Bang Kamarudin dia bilang ya udah saya nggak bicara, tapi yang bicara kami. Karena mintanya ke Bang Kamarudin saja. Baik. Bang Kamarudin nggak bicara, yang bicara kami. Iya, Pak Arianto, ada satu hal yang diungkapkan oleh Bang Martin Simanjuntak pada malam hari ini. Bagaimana Pak? Ya, saya boleh ngulas ini semuanya ya Bu ya, supaya jelas ya. Ini kasus ini kan dulu kan terjadi, memang saya anggap seperti bom atom ya. Bom atom yang bikin polisi itu jelek semua, dipikirnya polisi itu bohong. Karena apa yang dilontarkan waktu itu, tanggal 11 itu adalah memang kebohongan. Sehingga orang menyangka bahwa polisi itu penegak hukum kok jadi pembohong besar gitu kan.
Bahkan kemudian ketika ada presiden memerintahkan supaya jangan menutupi, kan polisi juga masih saat itu masih belum sadar bahwa apa yang harus buka. Nah ternyata setelah terjadi pengumuman itu, kemudian ada perintah daripada Bapak Presiden itu, kan Pak Kapolri bikin tim khusus. Gitu. Kita ya selama 3 hari pertama itu dulu digeneralisir bahwa polisi seakan-akan gitu semua. Tapi ternyata kemudian begitu dia ungkap bahwa ternyata yang terjadi adalah hanya seorang oknum Sambo, ya gitu ya, yang kilaf kemudian dia membabi buta, membunuh berencana, dan setelah itu dengan tidak jantannya itu ingin menghilangkan barang bukti gitu, dengan menarik-narik anggotanya yang loyal pada dia, sehingga sekarang digeneralisir seakan-akan polisi ini udah seperti satu kompi semua kayak melanggar moral semua kan gitu yang terjadi. Itu memang kesan masyarakat yang terjadi kayak gitu. Tapi kemudian atas adanya itu kemudian Bapak Kapolri sudah mencoba untuk meluruskan itu. Betul. Yaitu mencoba membalas apa-apa yang dianggap janggal itu tadi dengan dibikin tim khusus itu. Dengan tim khusus itu dibikin sudah jelas jadi ketahuan, oh tuh yang dulu tuh memang bangsa yang curang itu satu orang itu kemudian narik yang lain, dan sekarang polisi ini akan lurus. Nah, cuman strategi yang ditempuh oleh polisi itu sayangnya tidak persis apa yang disampaikan oleh Bapak Kapolri yang dari atas. Pak Kapolri kan bilang kita transparan, akuntabilitas, kita akan serius menegakkan hukum ini kan begitu Bu ya. Cuman tadi disampaikan oleh Ibu Irma Huta Barat tuh ya, ini akibat daripada buruknya komunikasi polisi dengan rakyat. Memang saya akui demikian. Karena apa? Ini problemnya adalah kepercayaan masyarakat. Sementara kita pemberitahuan pada masyarakat menjelaskan apa-apa yang benar itu oleh polisi kurang begitu bagus. Saya bilang nggak buruk lah. Tidak kurang efektif lah gitu lah. Kira-kira yang paling sopan kayak gitu ya. Gitu ya. Jadi, tapi yang jelas ya, polisi kenapa begitu? Karena dia masih pakai pola lama. Ya. Dia nggak mau membuka apa yang terjadi. Itu memberitahukan pada rakyat ini belum terjadi gitu ya. Selain nggak sehingga membuka, oleh rakyat dianggap membohongi terus gitu. Intinya gitu Bu. Sampai sekarang juga gitu. Dan kalau memang tidak ingin dianggap bohong terus, harusnya nama-nama termasuk tadi ada Kapolda dan sebagainya yang disebutkan beberapa waktu belakangan ya, juga harusnya diperiksa dong Pak. Ya memang itu. Gini Bu ya. Polisi selama ini kan sudah bekerja banyak itu ya. Tetapi kan dia tidak pernah ngomong, saya pernah begini, begitu. Nggak seperti Komnas HAM itu kan. Komnas HAM ngomong, saya mau manggil saksi soal ini. Sekian orang kita analis hasilnya. Kan polisi selama ini diem gitu ya. Tapi ya informasi itu akhirnya dibuka juga oleh mereka. Polisi tidak memberitahu kepada rakyat karena kurang pede gitu. Baik Pak Arianto. Jadi kira-kira itu yang perlu dipikirkan kembali oleh polisi itu Pak. Jadi sudah bagus, tapi masih belum pas dengan kemauan rakyat, kira-kira itu. Baik Pak Arianto, Bu Irma Huta Barat, ada satu lagi informasi kita dengarkan malam hari dari Bang Martin. Ya, memang persoalannya tidak sederhana itu. Tadi kalau Pak Arianto bilang ini urusannya hanya oknum satu yang kalap, saya pikir tidak sesederhana itu juga. Karena itu adalah skenario yang dibuat bahwa dia kalap dan dia melecehkan. Nah, 3 Kapolda itu datang karena diundang oleh mantan Kapolri. Pertemuannya kan di Polda Metro Jaya. Nah itu adalah awal di mana ada lobby-lobby. Bukan hanya terhadap Abang Kamarudin, tapi lobby terhadap tim sus juga dilakukan. Mantan Kapolri yang mana Bu Irma? Kapolda. Nah itu yang mesti dibuka. Karena inisiatif itu datang dari mantan Kapolri untuk mengumpulkan 3 Kapolda itu untuk melindungi Sambo supaya cerita yang beredar seragam. Makanya dibuatlah pelecehan seksual dan tembak-tembakan pada waktu di Duren 3. Jadi kita juga tidak boleh naif bahwa Sambo hanya kalap sendiri dan dia memerintahkan yang di bawahnya. Apa yang dilakukannya itu Satgas Merah Putih itu sudah sampai ke daerah-daerah dan itu sudah menggurita. Jadi Pak Arianto juga mungkin sadar bahwa bukan dia sendiri saja kalap. Tidak mungkin orang kalap kemudian bisa memerintahkan begitu banyak dengan begitu luar biasanya fasilitasnya. Ada yang naik private jet ke Jambi, ada yang datang dari Jawa, ada yang datang dari Sumatera, lalu ada juga tugas-tugas untuk memanggil LSM yang bisa memberikan assessment bahwa Putri depresi. Itu terjadi 3 hari setelah terbunuhnya. Pada waktu pertama kali dilakukan
press conference itu tidak ada tembak-menembak. Baik, Sambo marah. Ya, makanya Kapolres mengulangi dengan ada tambahan. Nah, senario itu dibuat dari awal. Nah, itu yang juga harus dibuka. Oke, baik. Jadi, Bu Irma, mohon maaf saya harus potong. Nanti kita akan lanjutkan lagi, tapi kita akan jeda dulu sejenak Bu Irma. Nanti kita akan lanjutkan lagi.